Oke, baik. Apa kabarnya hati yang masih merasa gelisah dan serba salah? Dan hari ini sedang panik mencari dana talangan ke sana dan kemari. Dan akhirnya ada yang sudah disebar data karena nggak dapat dana talangan. Dan akhirnya hari ini sudah difitnah habis-habisan sama yang namanya DC pinjol. Atau mungkin ada yang sedang uring-uringan ke sana kemari mencari ini itu segala macam, nggak jelas tujuan hidupnya. Gara-gara telah berurusan dengan yang namanya aplikasi pinjol. Lalu hari ini banyak yang bertanya-tanya, Bang, apakah aplikasi A, B, dan C ini aman untuk digalbay? Ada juga yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, dan C ini enak untuk digalbay. Hari ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tidak usah dilayani lagi. Dan untuk kalian yang mau mendapatkan solusi setelah menonton video ini dengan cara instan, lebih baik tinggalkan saja video ini dan jangan lagi ditonton lagi. Ya, cari saja solusi yang lain. Nah, hari ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara aman gagal bayar pinjol itu. Kita tidak pernah menganjurkan kalian untuk tidak membayar aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang ilegal memang Menko Polhukam RI yang mengatakan untuk tidak dibayar. Namun kalau yang legal OJK bagaimana, Bang? Nah, ada strateginya yang harus kita lakukan dan harus kita perankan supaya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, ada juga taktik dan strategi cara kita biar aman dalam menghadapi hutang di aplikasi pinjol ini. Apa saja hari ini strategi dan cara untuk aman gagal bayar pinjol? Nah, hari ini bagaimana mungkin gagal bayar pinjol tadi bisa aman ketika kita saja pun belum mampu mengamankan diri kita sendiri. Misalnya hari ini masih banyak yang panik, masih banyak yang ketakutan. Bagaimana mungkin kita bisa merasa aman dan nyaman ketika kita masih memelihara dua hal tersebut. Hari ini minta yang instan, minta yang katanya kalau hari ini bisa aman digalbay, enak digalbay. Ada lagi yang mengatakan, Bang, ini pinjol semi legal, jadi enak buat digalbay. Kita tidak pernah membicarakan dan berbicara seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin hari ini mau gagal bayar pinjol itu bisa aman dengan tujuan agar kita mampu bersikap positif, berpikir positif lalu membayar utang, ada strateginya. Yang pertama itu amankan dulu diri kita sendiri dengan cara tidak memelihara rasa takut dan tidak memelihara rasa panik. Itulah langkah pertama untuk mengamankan ketika kalian gagal bayar pinjol. Nah, kalau hari ini mau instan jawabannya aman, ini aman karena ini itu, karena ini itu. Lalu banyak yang bertanya-tanya aplikasi ini A, B, dan C ini sudah ada DC lapangannya atau tidak. Itu bukan urusan kita, mau ada atau tidak itu bukan urusan kita. Terserah saja sama aplikasi pinjolnya. Mereka itu mau punya DC, mau tidak, segala macam. Yang jelas kita harus mengamankan diri kita sendiri. Ya, itu hal yang paling utama. Nah, yang kedua, setelah kita memasuki gagal bayar pinjol ini, yang harus kita lakukan itu adalah bisa melihat peluang apa yang hari ini bisa menghasilkan ya penghasilan, tambahan penghasilan. Bukan mengkaji-kaji ini enak digalbay atau tidak digalbay, ada DC-nya atau tidak, itu nggak usah diurusin. Dan yang jelas kalian hanya berhak tahu ya, kalian berhak tahu aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini sudah legal OJK atau tidak. Ya, kalau yang ilegal memang sudah pantas untuk tidak dibayar. Ya, dan yang ketiga, di masa-masa Ramadan seperti ini yang masih punya pemikiran untuk pulang kampung dengan cara meminjam uang pinjol, lebih baik diurungkan saja. Jangan diteruskan pemikiran yang seperti itu. Sudah pasti nanti setelah selesai pulang kampung hidup kita akan seperti serasa terus-terusan diuber-uber. Sementara kita baru saja menghabiskan uang di kampung halaman dan kita akan kembali ke kota bekerja untuk membayar hutang-hutang pinjol. Jangan lagi diteruskan. Lebih baik tidak usah pulang kampung ketimbang harus ya meminjam uang pinjol untuk dana pulang kampung. Itu kalau menurut asumsi pribadi aku. Jadi cara aman gagal bayar yang paling utama itu adalah mengamankan diri sendiri. Dan yang kedua, ketika kalian diancam akan didatangi sama debt collector lapangan, tidak usah panik.
Karena pada umumnya pinjol-pinjol yang menakut-nakuti kalian yang katanya ingin mendatangkan debt collector lapangan itu biasanya tidak punya debt collector lapangan. Makanya mereka itu menakut-nakuti kalian. Makanya mereka itu mau membuat kalian panik. Jadi jangan panik ya. Di video sebelumnya sudah aku jelaskan tentang hal ini. Dan untuk kalian yang mungkin sudah disebar data, kalian punya keberuntungan tersendiri. Karena sudah pasti aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi tidak usah dibayar lagi. Nah, strategi-strategi yang seperti inilah yang seharusnya kita mainkan, kita perankan ketika kita berhadapan-hadapan dengan masalah aplikasi pinjol. Ya, apakah pinjol ini sudah terkoneksi ke Slick OJK? Wajar kalian mengetahui hal itu supaya nanti kalian bisa mempersiapkan dana dan mungkin cara-cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini sedang panik, stop panik ya. Jangan lagi memikirkan sesuatu itu jauh. Masalah hutang pinjol ini tidak besar. Hari ini menjadi besar karena kita belum punya uang. Karena kita belum punya kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Jadi slowly. Jangan gerusak-gerusuk. Ya, yang hari ini masih tetap membiarkan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjol ini dengan cara gali lubang tutup lubang. Hentikan sekarang juga dan jangan diteruskan. Itu sudah pasti membuat kehidupan kita jauh lebih berantakan. Oke ya, jadi mungkin itu dulu di video ini yang bisa aku kasih tahu. Cara mengamankan gagal bayar pinjol pertama itulah dengan cara mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Di video yang selanjutnya nanti gua bakal kasih tahu kisi-kisi yang jauh lebih penting ya, yang mungkin informasi ini sangat kalian butuhkan di video yang selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.